Ya, kita masuki materi kita yang kedua mengenai sifat keingintahuan manusia. Nah, materi ini singkat saja hanya sebagai pengantar untuk memasuki materi-materi selanjutnya dalam metode penelitian sosial. Nah, uh, banyak sekali makhluk yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini, ya. Nah, mulai dari yang makhluk halus seperti malaikat, jin, setan, ya, ada tuh uh, binatang, ya, tumbuhan, dan kita sendiri sebagai manusia. Lalu, apa yang membedakan apa makhluk semua dari ciptaan Tuhan ini? Apa yang membedakan kita dari semua makhluk ciptaan Tuhan? Ya, yang membedakan kita dari semua makhluk yang diciptakan dan banyak makhluk yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah pengetahuan. Ya, nah, pengetahuan dari makhluk lain selain manusia itu adalah sifatnya statis. Dalam artian tidak ada perubahan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Tidak seperti kita manusia yang pengetahuan kita itu bersifat dinamis. Dia terus berkembang dari masa ke masa. Nah, seperti misalnya kalau binatang itu dia statis, ya. Dari dia sejak kecil sampai dia umur berapa itu kalau buang air tetap aja sembarang tempat. Tetapi kalau manusia itu kan tidak. Jadi dari kecil terus diajarin besar 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya, itu terjadi banyak perubahan. Kenapa disebut pengetahuan manusia itu dinamis? Karena manusia punya kemampuan untuk mencerna pengalaman, bisa merenung, menalar, dan meneliti dalam memahami segala hal yang berada di lingkungan sekitarnya. Ya, seperti itu. Nah, ini ya, yang membedakan juga manusia dengan makhluk lainnya yaitu karena kita itu diberi akal. Nah, selain akal kita juga diberi nafsu, ya, atau rasio yang dipergunakan untuk berpikir. Nah, sementara makhluk lain itu tidak memiliki akal untuk mengembangkan dia punya pengetahuan. Makhluk lain itu hanya mempunyai nafsu, ya. Nah, ini makhluk lain itu hanya mempunyai nafsu. Nah, dari sinilah sebenarnya kita harus bersyukur karena kita diciptakan sebagai manusia. Sebab Tuhan telah menciptakan kita itu sebagai makhluk yang mulia karena mempunyai akal, lagi sempurna daripada makhluk yang lainnya. Nah, dengan akal, manusia mempunyai sifat atau hasrat yang ingin mengetahui terhadap berbagai hal, pertanyaan yang muncul di pikirannya. Jadi manusia juga itu selalu mencari jawaban atas segala pertanyaan dan mencari alternatif dari pemecahan masalah dari semua pertanyaan yang ada di dalam pikirannya. Ya, itulah kita manusia unggulnya dibanding dengan makhluk lainnya. Nah, proses mencari jawaban ini adalah proses mencari jawaban dari hasrat keinginan tahuan kita sebagai manusia itu merupakan aktivitas dari berpikir. Nah, seorang filsuf Prancis, filsuf dari Renaissance, ya, atau namanya Francis Bacon, ya, itu mengatakan bahwa akal manusia itu memiliki 3 macam
daya. Yang pertama itu yang berhubungan dengan daya ingat atau ingatan itu, ini berhubungan dengan sejarah ya. Nah, yang kedua, akal manusia itu mempunyai daya imajinasi. Ini biasanya kalau yang punya imajinasinya bagus, kuat, itu biasanya kreatif ya dalam membuat puisi. Nah, jadi ada juga daya yang mempunyai daya berpikir ya yang kuat. Daya berpikir yang kuat ini biasanya bisa sangat berhubungan dengan filsafat. Dia senang dengan yang berbau filsafat. Kalau kita sebagian ini begitu mendengar filsafat langsung kram otak ya, tetapi kalau yang punya daya pikir yang kuat itu dia sangat senang dengan dia senang berfilsafat. Maka inilah yang proses dari mencari jawaban kita itu adalah aktivitas berpikir. Jadi aktivitas berpikir ini didukung dengan 3 macam daya dari akal manusia. Nah, karena manusia adalah salah satu makhluk yang selalu berhasrat ingin mengetahui apa saja yang dipikirkannya dan selalu ingin menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikirannya. Nah, maka Allah juga Tuhan juga memberikan manusia itu berbagai kemampuan atau potensi lain yang dapat membantu kita dalam berpikir. Nah, potensi itu antara lain ini ya, perasaan atau afek ya, kehendak atau konasi. Biasa dengar kata konasi ini sama dengan kehendak. Potensi lain itu karena manusia itu adalah tindakan. Manusia itu bisa bertindak, bisa beraksi ya. Nah, dengan adanya ini semua yang tadi perasaan ini atau afeksi ini biasa kita sebut dengan daya cipta rasa dan daya cipta rasa, karya dan karsa ya. Nah, dengan adanya potensi yang dimiliki oleh manusia ini yang diberikan oleh Allah, nah, akan mempermudah kita untuk berpikir dengan benar ya. Jadi ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ini semua potensi-potensi yang ada ini mempermudah manusia dalam berpikir dengan benar ya. Jadi ini harus ada di semua ini yang ada di dalam diri kita manusia ya. Ada perasaan, kehendak, dan tindakan. Nah, dari sekian ulasan yang tadi ya, memberi kesimpulan bahwa hasrat keinginan tahuan manusia itu tidak bisa terlepas dari berpikir, aktivitas kita berpikir, hingga lahirnya filsafat itu dari ilmu pengetahuan yang bermula dari berpikir. Maka dari itu inti dari berfilsafat itu adalah berpikir. Nah, namun tidak semua aktivitas berpikir itu disebut berfilsafat. Nah, karena berfilsafat itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, dia itu seperti berpikir secara radikal, secara mendasar. Dia berpikir secara sistematis, ya, teratur menurut sistem, dan universal, berlaku
secara umum dan berlaku untuk umum. Ya, itu filsafat. Ya, tadi saya bilang kalau orang berbicara mengenai filsafat itu ya, pada umumnya kita langsung kram otak ya, apa sih yang mau diinikan? Karena orang tuh di sana berfilsafat itu memang benar-benar mencari berpikir untuk mencari jawaban-jawaban, mencari kebenaran-kebenaran yang benar-benar benar. Nah, seperti itu filsafat ya. Nah, sini ya, berfilsafat itu merupakan proses berpikir yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang di dalamnya terkandung kebenaran yang hakiki, yang benar-benar benar, ya seperti itu. Jadi, kenapa harus kita ada sedikit menyentuh dulu mengenai filsafat, karena ini yang akan membantu kita nanti pada saat kita akan memecahkan suatu masalah dalam penelitian kita dengan menggunakan metode-metode yang ada, tetapi kita harus kuat dulu di sini berpikirnya ya. Kita kuat dulu berfilsafatnya. Nah, sehingga dengan berfilsafat manusia akan menemukan kebenaran dari setiap pertanyaan yang difikirkannya secara benar. Namun kita patut merenungi ya sejenak bahwa akal sebagai alat berpikir manusia itu harus kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang baik ya, tidak bisa tidak ini ya, bukan dipergunakan untuk hal-hal yang negatif, karena manusia juga itu memiliki kekurangan berupa nafsu yang terkadang dapat mengalahkan akal pikiran manusia itu sendiri. Nah, yang biasa kita sebut dengan emosi. Nah, emosi ini adalah sebenarnya emosi itu adalah afek, perasaan, tapi kita selalu memahami bahwa emosi itu seperti selalu marah, padahal tidak ya. Marah itu adalah hasil dari penyaluran dari emosi dibawa marah. Ya, kalau kita perasaan yang diluapkan secara besar-besaran itu ya itulah biasa keluarannya itu adalah marah. Nah jadi dengan nafsu yang dengan nafsu yang seperti ini itu memang sangat-sangat merupakan satu kekurangan kita kalau tidak bisa kita manage dengan baik emosi kita, perasaan kita. Jadi jangan sebenarnya dibawa kalau kita lagi seperti itu, harusnya dibawa ke yang hal-hal yang positif. Dibawa misalnya kalau sedang ini ya keluar aja kita ke mall ya, tahu kemana. Jadi nanti keluarnya nggak marah karena kita langsung terhibur. Nah seperti itu. Nah di dalam Al-Quran juga sebenarnya sudah dijelaskan bahwa manusia bisa dapat menjadi hina melebihi binatang bila mereka tidak bisa mengendalikan nafsunya dengan akal pikiran yang dimilikinya dan beserta seluruh potensi-potensi yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Ya, saya pikir cukup sekian materi kita di sifat keingintahuan manusia itu, dengan harapan kita bisa mempergunakan akal pikiran yang ada di yang kita miliki untuk dipergunakan ke hal-hal yang bersifat positif, untuk mencari hal-hal yang benar dan positif, yang benar-benar benar, seperti itu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.